Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan banyak menjalankan perintah-perintahnya dan banyak-banyak meninggalkan larangan-larangannya. Terutama di waktu-waktu yang fadilah seperti pada bulan Ramadan, karena dengan kita beramal di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya dibanding pada hari di luar bulan Ramadan. Demikian juga pentingnya kita meningkatkan kemuraqabatan atau kewaspadaan, karena salah satu perkara yang harus kita yakini, yang harus kita imani adalah yaumul hisab, dari ketika Allah akan menghisab, menghitung setiap amal-amal yang kita lakukan. Salah satu yang perlu kita lakukan atau kita cermati adalah bahwa Allah tidak meninggalkan perkara-perkara yang kecil. Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal-amal kebaikan meskipun sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, sebesar atom, maka dia akan melihat pahalanya. Demikian juga man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga kalau kita mengamalkan, berbuat keburukan meskipun satu biji sawi, maka kita akan melihat pada dosanya. Lah kebanyakan orang itu kurang memperhatikan hal-hal yang kecil. Ada yang berkata orang itu tidak akan tersandung gunung. Kenapa? Gunung itu besar, orang waspada. Tapi banyak orang yang tersandung batu karena kurang memperhatikan. Jadi marilah kita belajar untuk semakin memperhatikan hal-hal yang kecil. Orang-orang yang semakin mampu dan mau memperhatikan hal-hal yang kecil, maka dia akan semakin waspada dan dia akan semakin mampu untuk memperhatikan hal-hal yang besar. Demikian juga kita harus belajar memperhatikan hal-hal yang gaib, utamanya yang tersimpan dalam hati kita.
Karena bisa saja orang itu berbuat baik tapi niatan yang tidak baik, seperti orang yang bersedekah tapi tidak ikhlas, sedekahnya baik tapi tidak yang tidak baik. Maka pentingnya kita juga memperhatikan niatan-niatan yang ada pada hati kita. Di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 54, Allah berfirman, wahai hambaku, in tubdu syai'an, jika engkau menampakkan sesuatu amalan, autuhu atau kalian menyimpan merahasiakannya dalam hati kamu, fa innallaha kana bi kulli syai'in alim, maka sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu hal yang kau kerjakan dan yang maha mengetahui dan yang maha mengetahui. Jadi nanti ketika Allah menghisab amal anak Adam, ada yang pertama amalan kita, yang kedua adalah bukti-bukti utamanya catatan amal kita yang dicatat oleh malaikat-malaikat tertentu. Yang ketiga adalah para saksi-saksi yang ada di sekitar kita, dan yang keempat adalah kepengawasan Allah. Jadi dengan adanya bukti saksi yang berlapis-lapis, mustahil manusia akan mengelak di hadapan Allah. Makanya terhadap niat-niat ini juga harus kita perhatikan. Ikhlaskan semua amal-amal kita hanya untuk Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintah Allah kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah, entah ibadah muamalah, entah ibadah ubudiyah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan agama, niatan tujuannya hanya untuk mencari ridhonya Allah, mencari balasan dari Allah Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain dijelaskan, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illam bigo awat rabbil ta'ala wa la sawfayandu. Dan tidaklah nikmat-nikmat yang ada di sisi Allah Ta'ala berupa nikmat-nikmat surga tidak akan diberikan kepada setiap orang yang beramal, tetapi hanya diberikan kepada orang yang beramal yang tujuannya, yang niatannya hanya untuk mencari wajahnya Allah, ridhonya Allah. Nah, kalau kita mampu untuk mengikhlaskan amal kita kepada Allah, insyaallah Allah akan memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat, wala saufa yardu, dan kalian akan rindu, kalian akan ledha dengan balasan yang telah diberikan Allah kepada kalian. Kalau orang itu bisa ikhlas. Makanya pentingnya kita untuk mengikhlaskan amal-amal hanya untuk Allah. Kemudian Bapak Ibu, terhadap perkara-perkara yang kecil, utamanya perkara yang mungkin terlepas dari pandangan manusia. Banyak orang-orang yang dia mungkin beramal yang kecil, yang menurut orang itu tidak berharga, tapi sangat berharga di hadapan Allah Ta'ala. Contohnya, sekadar kita bermuka manis kepada saudara kita. Jadi bermuka manis kepada saudara kita itu termasuk nanti sedekah kepada saudara kita. Makanya dari kegiatan atau amal kecil, mulai dari kita mengucapkan salam, bermuka manis dengan saudara kita, atau mungkin yang lainnya, kalau kita lazimi, insya Allah itu akan bisa menjadikan pahala kita besar di
peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Contoh, amal-amal yang kecil itu insya Allah malah justru kebanyakan terlepas dari perkara yang liar. Kemudian yang kedua tentang bahwasanya kalau pada zaman Nabi dulu, kalau dibandingkan dengan pada zaman sekarang, tolok ukurnya itu juga sudah banyak yang bergeser. Contohnya, ketika seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu termasuk sahabat Nabi yang usianya panjang, lebih dari 100 tahun. Ya. Dia ketika diserahkan oleh ibunya kepada Nabi usia 10 tahun sampai meninggal kurang lebih usianya 140 tahun, sehingga dia mengalami zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Amal-amal yang diperhatikan pada zaman Nabi, kemudian pada zaman tabi'in saja itu sudah tidak diperhatikan. Kenapa? Karena perbedaan persepsi semakin lama dari masa kenabian itu biasanya kemudian semakin mudah. Sebagaimana kalau kita cermati di sungai itu kalau masih di dekat-dekat umurnya sana masih bersih, kemudian semakin jauh semakin kotor dan sebagainya. Juga pada zaman-zaman Nabi seperti amalan sholat wajib berjamaah itu merupakan perkara yang sangat-sangat diperhatikan. Kemudian masa tabi'in dan seterusnya sampai sekarang mulai sudah berkurang dan makanya mari kita juga kembali kepada semangat sahabat dalam mempelajari, mengamalkan Islam. Kalau bisa terus dimurnikan, dimaksimalkan, jangan sampai kita kemudian nanti semakin berkurang. Kemudian juga kemaksiatan, selain kebaikan, kemaksiatan yang kecil-kecil juga akan diperhatikan di hadapan Allah. Suatu kisah yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau itu naik kuda, kemudian Nabi mencambuk kepada kudanya, tidak menyangka, tidak mengira itu kena dadanya seorang sahabat. Terus itu sudah berlalu, di akhir hayatnya Nabi berkata kepada sahabat, wahai sahabat, apakah di antara kamu ada yang pernah saya dolimi, saya rugikan tapi belum membalas? Ya, maka sahabat yang dulu pernah tercampur pada dadanya, dia berkata, ada Nabi. Siapa? Saya Nabi. Loh, kamu saya dari untuk apa? Karena engkau ketika naik kuda, engkau mencambuk pada kudamu tapi kena dadaku. Oh ya. Terus mau apa? Mau saya ya kisos, membalas untuk mencambuk. Ya. Maka kemudian Nabi sahabat yang lainnya untuk memberikan cambuk kepada sahabat tadi, silahkan dicambuk. Enggak Nabi. Enggak, kenapa? Ketika engkau mencambuk saya itu dalam keadaan saya tidak pakai pakaian, dadanya terbuka. Dan sekarang dadamu belum terbuka, saya enggak mau. Belum mau, ya mau saya enggak terbuka dada kamu. Sudah. Kemudian Nabi membuka dadanya. Nah, kemudian sahabat tidak tega mencambuk Nabi, tapi kemudian mencium pada dadanya untuk menunjukkan bahwa amal-amal yang tidak disengaja, kalau itu berhubungan dengan hak agama pun itu akan dibalaskan. Makanya pentingnya kita meminta maaf ketika kita mendolimi kepada orang lain, utamanya hal-hal yang tidak kita sengaja. Meski setiap bentuk merugikan kepada orang lain itu akan ditulis di hadapan Allah. Inna dzulma dzulumatul yaumal qiyamah.
Sesungguhnya setiap perbuatan yang zalim, perbuatan yang aniaya, perbuatan yang dapat merugikan orang lain itu akan menjadi kegelapan, beban, kepayahan di sepanjang hari kiamat. Makanya juga bunyinya di saat tertentu, utamanya di habis hari raya, kita berusaha untuk saling bermaaf-maafan, itu untuk menjagani menompo ada kesalahan yang tidak kita sengaja. Kemudian bab masalah keburukan tadi, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Innallaha ta'ala yungguru, sesungguhnya Allah Ta'ala pun zat yang maha pencemburu, zat yang sangat-sangat cemburu kepada hambanya, yaitu cemburunya Allah Ta'ala itu ayatnya al-maku makaramallahu alaihi. Cemburunya Allah Ta'ala itu terhadap seseorang yang dia mengerjakan atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang maha alim dan yang maha hakim. Dengan alim dan hakimnya itu kemudian Allah membuat aturan-aturan yang isinya perintah dan larangan. Perintah-perintah itu harus dilakukan, larangan harus ditinggalkan. Allah perintahkan kepada kita itu karena apa? Karena kasih sayangnya kepada kita. Karena perintah-perintah itu akan mendatangkan berbagai macam manfaat-manfaat. Demikian juga kenapa Allah melarang kita, karena Allah tahu perkara-perkara yang dilarang itu akan menimbulkan manfaat kerugian pada kita. Jadi Allah melarang itu bukan karena benci, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Maka ketika Allah sudah tetapkan aturannya, kemudian manusia itu melanggarnya, maka Allah sangat-sangat murka atau Allah sangat-sangat sayang pada kita. Makanya mari kita berusaha untuk tidak maksiat kepada Allah, tidak melanggar pada aturan-aturan Allah. Tancapkan pada hati kita, pada pikiran kita, bahwa aturan-aturan Allah itu untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, jangan dianggap sebagai halangan, rintangan kepada kita. Dan dengan demikian, insya Allah maka akan tumbuh namanya sikap-sikap yang baik atau husnuzon kepada Allah. Tapi kalau kita masih memandang bahwa larangan Allah itu merupakan paksaan atau merupakan suatu cekahan, maka yang timbul adalah suudzon kepada Allah. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala dalam hal memelihara larangan pasti ada manfaat dan menurutnya, dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala atau ganjaran dari setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita contohkan, kalau ada seorang pasien yang sakit pergi ke dokter, terus kemudian Pak dokter ngasih resep atau obat atau nasihat, itu kemudian yang bayar pasiennya, karena pasien telah mendapatkan kebaikan dari dokter. Ini beda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dan yang alim, yang hakim, memberikan nasihat, aturan kepada hambanya. Nanti kalau kita mau melaksanakan, justru Allah yang memberikan pahala kepada kita. Kita nggak usah bayar kepada Allah pada hari yang berhubungan dengan kebaikan kita. Itulah maha kemuliaan. Sehingga dengan adanya kita sikap muroqabah, keikhlasan, utamanya di bulan Ramadan, kita bisa semakin intensif,
semakin maksimal dalam ibadah sampai akhir Ramadan dan dilanjut sampai akhir hayat masing-masing. Sekian yang saya sampaikan, semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami dengan masjid subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi